Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya Melisa Apriliani akan menyimpulkan seluruh materi yang sudah dipelajari pada semester ini mengenai linguistik bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja kita mulai. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama mengenai pengertian linguistik, yang kedua hakikat dari bahasa, yang ketiga fonologi, yang keempat morfologi, yang kelima sintaksis, dan yang keenam semantik. Kita masuk ke pengertian linguistik. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang tata bahasa atau ilmu yang mengkaji, menelaah, atau mempelajari bahasa secara umum. Adapun pengertian linguistik menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Matthew, linguistik ini didefinisikan sebagai ilmu bahasa atau studi ilmiah mengenai tata bahasa. Menurut Harimurti Kridalaksana, linguistik merupakan ilmu tentang tata bahasa. Sedangkan menurut Newmark, linguistik adalah ide dasar yang ada dalam teks yang bersangkutan. Bisa dikatakan bahwa makna ini tidak berbeda jauh dari serangkaian makna leksikal. Selanjutnya, hakikat bahasa. Hakikat bahasa terdapat ada 12 hakikat. Nah, kita bahas satu persatunya ya. Yang pertama, bahasa itu sebagai sistem. Bahasa sebagai sistem dikarenakan memiliki susunan yang teratur, berpola, serta membentuk suatu keseluruhan yang bermakna. Yang kedua, bahasa sebagai lambang. Bahasa sebagai lambang dikarenakan karena bahasa itu tergabung dalam kata yang terdiri dari lambang-lambang bunyi. Yang ketiga, bahasa sebagai bunyi. Bahasa sebagai bunyi, namun spesifiknya terhadap bunyi-bunyi yang bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jika yang dihasilkan oleh alat ucap hewan itu bukan bahasa sebagai bunyi. Yang keempat, bahasa itu arbitrer. Bahasa itu arbitrer dikarenakan dipilih secara acak tanpa alasan tetapi berdasarkan suatu kebiasaan. Yang kelima, bahasa itu bermakna. Bahasa itu bermakna dikarenakan disusun dalam kalimat yang karena bahasa sebagai sistem ini karena jika disusun dalam kalimat tidak bermakna maka kalimat tersebut bukanlah suatu bahasa. Jadi jika dikatakan bermakna dia tersusun dalam suatu kalimat. Selanjutnya hakikat bahasa yang keenam adalah bahasa bersifat konvensional. Bahasa bersifat konvensional ini haruslah mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Yang ketujuh, bahasa itu unik karena memiliki ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Yang kedelapan, bahasa itu universal. Meskipun unik, bahasa tetap memiliki ciri yang sama yang dimiliki oleh semua bahasa yang ada di dunia. Yang kesembilan, bahasa itu produktif. Bahasa banyak menghasilkan unsur-unsur yang tidak terbatas jumlahnya, karena dari beberapa huruf akan bisa tercipta banyak kata yang berbeda. Yang 10, bahasa itu bervariasi. Suatu bahasa dapat memiliki bermacam-macam dialek dan ragam yang berbeda-beda. Yang ke-11, bahasa itu dinamis. Hal ini terjadi akibat perkembangannya budaya, maka berakibat pada perkembangannya bahasa. Berbagai dialek akan terus bermunculan, dan kosakata suatu bahasa akan terus bertambah. Yang ke-12, yaitu bahasa bersifat manusiawi, karena bahasa ini hanya bisa dikeluarkan oleh manusia saja, sedangkan hewan tidak bisa karena tidak memiliki akal. Selanjutnya, pokok pembahasan selanjutnya itu fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya bahasa, dan perubahannya. Pengertian mengenai tata bunyi, yang pertama ada fonem, dan yang kedua ada alofon. Fonem ini didefinisikan sebagai bahasa terkecil yang bersifat fungsional.
Artinya, satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Yang kedua, alofon. Varian fonem berdasarkan posisi dalam kata, misal fonem pertama pada kata makna secara fonetis berbeda. Variasi suatu fonem yang tidak membedakan arti dinamakan alofon. Selanjutnya, morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk bentuk kata, serta mempengaruhi perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis makna, yang pertama itu ada makna leksikal. Leksikal adalah makna yang sesuai dengan referennya, makna yang sesuai dengan hasil observasi alat indera, atau makna yang sesungguh-sungguhnya nyata dalam kehidupan kita yang kita lihat. Ini menurut Khair pada tahun 1994. Contohnya dalam kata kaca. Kaca ini merupakan benda yang keras, biasanya bening dan mudah pecah. Contoh lain seperti cermin atau kaca muka. Hal ini sesuai dengan maknanya bahwa berdasarkan hasil observasi alat indera. Baiklah, selanjutnya itu ada makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang hadir sebagai akibat adanya proses gramatika, seperti proses afiksasi, proses reduplikasi, dan proses komposisi. Contohnya seperti kata minuman, yang mana dalam kalimat polisi menyita beberapa peti minuman keras dari dalam toko itu. Kemudian kata minum-minum, terdapat pada kalimat pagi, siang, malam kerjanya hanya duduk dan minum-minum saja. Kemudian pada kata peminum, terdapat pada kalimat seluruh orang di kampung ini tahu kalau ia seorang peminum. Selanjutnya, yang ketiga, bila kata-kata itu mempunyai referen, yaitu sesuatu di luar bahasa yang diacu oleh kata itu, maka kata tersebut disebut kata yang bermakna referensial. Contohnya seperti Bupati Tegalsari telah memutuskan akan membangun hunian sementara untuk tempat tinggal para pendatang yang telah mempunyai pekerjaan. Nah, kata hunian di sini termasuk ke dalam kata yang bermakna referensial. Arti dari kata hunian adalah tempat tinggal atau kediaman yang dihuni. Yang keempat, kalau kata-kata itu tidak mempunyai referen, maka kata itu disebut kata yang bermakna non-referensial. Contohnya, di sini di Pulau Jawa, tempat ribuan orang mengadu nasib untuk memperbaiki kehidupannya. Kata di sini termasuk ke dalam kata bermakna non-referensial. Kata tersebut secara khusus mengarah ke Pulau Jawa. Akan tetapi, artinya akan berbeda jika terletak pada kalimat yang berbeda pula. Selanjutnya, makna denotatif. Pada dasarnya sama dengan makna non-referensial, sebab makna denotatif lebih lazim diberi penjelasan sebagai makna yang sesuai dengan hasil observasi menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, atau pengalaman lainnya. Contohnya, kata perempuan dan wanita. Kedua kata itu mempunyai dua makna yang sama, yaitu manusia dewasa dan bukan laki-laki. Yang keenam, sebuah kata disebut mempunyai makna konotatif apabila kata itu mempunyai nilai rasa, baik positif maupun negatif. Jika tidak memiliki nilai rasa, maka dikatakan tidak memiliki konotasi. Contohnya, kata ceramah, dulu kata ini berkonotasi negatif. Kata-kata ceramah ini dulu berkonotasi negatif karena berarti seperti kesannya cerewet. Tetapi sekarang konotasinya lebih ke positif. Selanjutnya yang ketujuh, setiap kata atau leksem memiliki makna. Namun dalam penggunaannya, makna kata itu baru menjadi jelas kalau kata itu sudah berada di dalam konteks kalimatnya atau konteks situasinya. Contohnya, kata tenggelam. Ini memiliki arti keadaan sedang menuju ke bawah atau ke dalam atau ke dasar laut. Nah, kemudian kata buah, bagian tanaman yang berasal dari bunga. Makna yang ke-8 itu makna istilah. Makna istilah ini mempunyai makna yang jelas, yang pasti, yang tidak meragukan meskipun tanpa konteks kalimat. Contohnya, pimpinan diktator yang menyebabkan masyarakatnya sengsara karena tidak mau menerima saran serta kritik.
Nah, makna istilah diktator adalah cara memimpin dengan kekuasaan yang tidak terbatas dan bebas. Yang kesembilan ada makna konseptual. Makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Contohnya itu pada kata kursi itu rusak. Makna kata kursi pada kalimat di atas adalah merujuk pada hasil penginderaan yang sebenarnya, yaitu sesuatu yang merujuk kepada kursi. Kemudian piring itu pecah atau gelas itu pecah atau meja itu patah. Nah, itu juga merupakan merujuk kepada indera penglihatan. Kemudian yang terakhir itu ada makna asosiatif, adalah makna yang dimiliki sebuah leksem atau kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berbeda di luar bahasa. Contohnya ada kata melati, itu tuh berasosiasi dengan sesuatu yang suci atau kesucian. Sedangkan kata merah berasosiasi berani. Untuk kalau kata buaya itu berasosiasi dengan jahat atau kejahatan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.